Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Luar biasa? Oke, tetap semangat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dari tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini mengapa kok kita perlu menyelamatkan hewan dan tumbuh-tumbuhan? Nah, agar tidak punah tentu saja. Dan yang kedua, ternyata hewan dan tumbuhan itu bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, tentu saja keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat menjaga keseimbangan ekosistem itu. Dan yang keempat, makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan hewan itu sebagai sumber belajar dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Nah, upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan? Pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan. Kira-kira apa ya? Kok kita perlu melestarikan hewan? Banyak sekali loh di negara kita ini yang hewan-hewannya perlu dilestarikan karena terancam punah. Terus yang kedua, dengan cara membuat tempat penangkaran hewan langka. Ada banyak macam caranya, dengan hutan lindung, dengan taman nasional, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang ketiga, tentu upaya jangan sampai kita melakukan perburuan hewan liar, perburuan yang tidak ada izin. Juga jangan sampai melakukan jual beli atau perdagangan hewan langka. Nah, selanjutnya kalau nanti kalian sudah memahami materi ini dari buku pegangan, ada beberapa latihan soal yang harus dijawab anak-anak. Nomor 1, hewan apa yang boleh dipelihara? Nah, pasti tahu, dan kalian berada di masyarakat yang tahu hewan yang diternakkan itu apa saja. Terus yang kedua, untuk apa toh kita memelihara hewan itu? Ya, ada tujuannya memelihara hewan itu. Dan hampir di setiap rumah sekarang ini masyarakat banyak yang memelihara hewan. Ada yang digunakan untuk ini, untuk itu. Nah, nanti silahkan untuk dijawab. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh memelihara hewan langka? Nah, ini kalau ketahuan bisa berperkara dengan yang berwajib. Nah, terus apabila kita sudah terlanjur memelihara hewan langka, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Ya, apa kita diam saja, kita sembunyikan, atau bagaimana? Dan yang kelima, bagaimana cara melestarikan hewan langka? Tadi dalam materi sudah kita pelajari. Nanti kalau belum jelas, bisa kamu cari di buku materi, bisa juga kamu cari di internet. Gampang kok sekarang ini. Dan sudah menjadi satu kebiasaan bagi pelajar mencarinya itu di Google. Nah, saya juga dapatnya dari Google. Silahkan nanti, pasti kalian lebih hebat kalau mencari itu. Baik, selanjutnya kita akan mengingat kembali mengenai simpulan dalam teks laporan. Yang dimaksud simpulan itu merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Teks laporan itu mungkin ada yang sampai 3 paragraf atau lebih. Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan simpulan. Tentu dengan cara membaca teks tersebut secara keseluruhan, dari paragraf pertama sampai dengan paragraf
yang terakhir itu. Oke, baik. Untuk latihannya nanti silahkan dilihat di buku Bu Pena jilid 6A halaman 54 ya. Di sana ada teks laporan usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ada 3 paragraf, nanti silahkan cari setiap paragraf itu informasi pentingnya apa saja. Dari situ nanti akan menemukan ide pokok ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sudah mempelajari tentang ide pokok ya. Ide pokok tidak mesti loh ya dari kalimat pertama, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Ide pokok itu dari menyeluruh paragraf itu ya, dari secara menyeluruh baru ketemu ide pokoknya apa. Seperti kemarin tuh setelah diceritakan tentang landak, nah akhirnya ide pokoknya apa? Ciri-ciri landak gitu ya. Oke, yang ketiga, setelah kita menulis informasi dari setiap paragraf, sudah menulis ide pokoknya, nah baru kita menulis simpulan berdasarkan teks tersebut ya. Itu coba nanti dipelajari bersama-sama ya, masing-masing mencoba untuk menyampaikan pendapatnya. Pada pertemuan berikutnya dibahas itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat mengingat kembali kalau pertemuan yang lalu itu kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Selain ada kegiatan ekonomi, juga ada fakta politik di negara Asia Tenggara. Nah, perlu kamu tahu anak-anak bahwa di setiap negara di Asia Tenggara ini memiliki kehidupan politik. Ini pasti ya, berpolitik. Yang dimaksud politik di sini adalah meliputi bentuk pemerintahan dan juga sejarah terbentuknya negara tersebut. Nah, setelah ini nanti akan saya jelaskan atau kita pelajari bersama-sama bentuk pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara itu, dan sengaja saya hanya menampilkan 2 atau 3 negara yang sejarahnya saya sampaikan. Setelah itu nanti silakan dicari sendiri. Oke, pertama negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Nah, kepala negaranya disebut dengan presiden, demikian pula dengan kepala pemerintahnya. Dan kalian tahu presiden yang sekarang? Pasti tahu karena sangat terkenal sekali. Baik, hari kemerdekaannya juga tahu karena setiap tahun kita ikut merayakan. Ada anak-anak yang ikut kegiatan di kampungnya, tapi anak-anak sekolah juga ikut di sekolah ya. Itu hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak kelas 6 perlu tahu juga kalau dalam teks proklamasi itu ditulisnya tahun 05. Nah, ini tugas anak-anak. Tertulisnya 1945. Kok dalam teks autentik itu ditulisnya 05? Nah, dicari. Silahkan buka internet, cari di Google ya. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa daerahnya macam-macam, tapi hanya ada satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan ini diberlakukan sejak ada Sumpah Pemuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Saya yakin anak-anak sudah hafal, bahkan ada yang sampai hafal 3 syair itu ya. Pada umumnya hanya hafal 1.
Terus mata uangnya rupiah. Ini dasar negaranya adalah Pancasila, dan negara kita ketahui bahwa terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, dan di sanalah ada semboyan yang sangat hebat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak kelas 6 tahu semua dari mana asal muasalnya semboyan itu, ya. Oke, baik. Sekarang di negara tetangga kita yaitu Brunei Darussalam. Kepala negaranya mendapat gelar Sultan. Nanti silakan dicari yang sekarang ini Sultan siapa ya. Beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Bahasa Melayu ini hampir sama mirip dengan bahasa Indonesia. Dengan mata uang dolar Brunei dolar. Terus jumlah penduduknya ini estimasi Juli 2014, 6 tahun yang lalu. Ini perhitungan yang tahun lalu ya. Tentu kalau sekarang ini sudah mungkin bertambah. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Jadi kalau dihitung dengan negara Indonesia, jauh lebih duluan bangsa Indonesia. Ini dahulu merupakan kekuasaan dari bangsa Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah peliharakan Sultan. Baik, untuk sejarahnya atau letaknya, Brunei merupakan negara yang kecil, sangat sempit, berada di Pulau Kalimantan. Silahkan nanti kamu lihat Pulau Kalimantan bagian utara, cuma sedikit sekali. Kita tahu bahwa Pulau Kalimantan itu wilayahnya merupakan wilayah negara Brunei, negara Malaysia, dan negara Indonesia. Brunei memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Ada yang tahukah Inggris itu berada di benua mana? Nah, di benua Eropa. Dan bagi yang suka nonton sepak bola pasti tahu Inggris. Oke, berikut. Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang kegiatan ekonominya, bahwa Brunei itu penghasil minyak bumi dan gas. Dari sanalah pendapatan per kapitanya sangat kaya sekali. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Silahkan mencari nanti ya sultan siapa namanya. Baik, selanjutnya negara Kamboja. Kalian tahu ya Kamboja itu nama negara loh ya. Nanti ada yang mengatakan loh itu kan nama tanaman. Enggak, itu nama itu Jalan Kamboja. Enggak, yang dimaksud di sini adalah negara Kamboja. Oke. Kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahnya disebut Perdana Menteri. Beribu kota di Phnom Penh dengan bahasa nasional Khmer. Mata uangnya ada riel. Hari kemerdekaannya pada 9 November 1953. Ini bekas kekuasaan bangsa Prancis. Nah, kalian tahu negara Prancis itu di benua mana? Dan kalian kan ada yang juga suka nonton sepak bola, Liga Prancis bagaimana? Ya, sama seperti tadi, Prancis berada di benua Eropa. Oke, lagu nasionalnya No Courage atau Royal Kingdom. Ini ya,
sejarahnya bagaimana nanti silahkan dicari. Tadi saya sudah katakan untuk sejarah negara ini silahkan cari. Oke, selanjutnya yang tidak jauh yaitu negara Malaysia. Kepala negaranya adalah Sultan dan kepala pemerintahnya disebut dengan Datuk. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Dengan bahasa nasional ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Nah ini, tapi yang dominan adalah bahasa Melayu dengan mata uang ringgit. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Ini bekas kekuasaan bangsa Inggris. Ya, sama seperti Brunei tadi, hanya merdekanya lebih dahulu Malaysia. Kalau dibanding dengan Indonesia, lebih dahulu mana merdekanya? Lebih dahulu Indonesia. Lagu kebangsaan nasional dari negara Malaysia adalah Negaraku. Nah, bagaimana nanti sejarahnya silahkan dicari sendiri. Oke, selanjutnya yaitu negara Myanmar. Perlu kamu tahu bahwa negara Myanmar itu dulu ketika papa mamamu yang sekolah menyebutnya ini negara Burma, tapi tulisan ejaannya Burma. Kepala negaranya adalah seorang presiden, beribu kota di Naypyidaw, dengan bahasa nasionalnya Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Ini juga merupakan bekas jajahan dari bangsa Inggris. Lagi-lagi Indonesia lebih dahulu daripada Myanmar ini. Selisih berapa tahun dengan Indonesia? Ada yang tahu kan? Oke, baik. Lagu nasionalnya adalah Kaba Mackay. Nanti sejarahnya lagi-lagi coba dicari sendiri ya. Oke, selanjutnya kita lihat pada negara Filipina. Negara Filipina, kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kotanya di Manila. Yang ini mudah sekali mengingatnya. Pokoknya begitu tahu atau ingat jenis kertas Manila, wah itu ibu kota Filipina kan gitu ya. Oke, bahasanya adalah bahasa Filipino, bahasa Tagalog, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Oh iya, waktu itu pernah kok datang seorang guru ke sekolah kita ini. Beliaunya itu berkebangsaan Filipina kayaknya, berbahasa Tagalog, tapi ngajarnya bahasa Inggris. Hebat sekali. Masih ingat nggak waktu itu siapa? Pernah bertemu 2 atau 3 kali. Ya. Setelah itu nggak tahu, semoga datang lagi ke sini karena pembelajarannya sangat asik sekali. Ya. Oke, mata uangnya adalah peso. Ya. Maaf, di sini maksudnya peso itu bukan senjata tajam alat dapur itu ya, tapi ini mata uang dari Filipina. Oke, hari kemerdekaannya 12 Juni 1898. Ini dari Spanyol. Nah, kalau dengan Indonesia lebih duluan mana ini merdekanya? Tentu lebih dahulu Filipina ya. Oke, dengan lagu nasional adalah Lupang Hinirang. Ya, ini. Berikutnya negara Singapura. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ibu kotanya juga di Singapura dengan bahasa nasionalnya yang digunakan sehari-hari bahasa Inggris. Baru yang kedua bahasa Melayu dan bahasa Mandarin serta bahasa Tamil. Ya, ini
Mata uangnya adalah dolar Singapura. Terus hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Ini dari Federasi Malaysia. Nah, lagi-lagi tugas untuk kalian. Apa sih maksudnya federasi? Federasi Malaysia. Silakan nanti dicari maksudnya apa. Ini ya. Oke, berikut. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang sudah maju. Kemarin kita pelajari mengenai kegiatan ekonominya paling maju di antara negara-negara Asia Tenggara. Baik, berikutnya negara Thailand. Negara Thailand dengan kepala negara yaitu seorang raja. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri, beribu kota di Bangkok. Nah, kita tahu ya, apapun yang berjenis Bangkok ini sepertinya hebat. Jambu Bangkok, besar sekali. Ayam Bangkok, mahal sekali. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tertentu yang Bangkok. Dan kegiatan ekonominya kan ingat waktu itu, bahkan menjadi lumbung padi dunia. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Thai. Wah, ini paling mudah mengingatnya, bahasa Thai, Thailand. Hari kemerdekaannya ini nggak punya sama sekali. Artinya negara ini tidak pernah dikuasai bangsa lain. Itu sudah sesuai dengan namanya. Thailand, tahu ya, wilayah yang merdeka, wilayah yang tidak pernah dijajah, wilayah yang bebas. Lagu nasionalnya adalah Prengchat Thai. Itu untuk negara Thailand. Oke, next berikutnya negara Vietnam. Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, beribu kota di Hanoi. Dengan menggunakan bahasa nasional Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Mungkin sulit diingat-ingat ya. Oke. Hari kemerdekaannya 2 September 1945 dari kekuasaan Prancis. Selisih sedikit dengan Indonesia. Kalau Indonesia 17 Agustus, ini hanya selisih berapa hari. Juga Vietnam merdeka dengan lagu nasional Tin Quan Cha. Nanti sejarahnya bagaimana untuk Vietnam silahkan dicari. Baik, selanjutnya ini mungkin yang ke-10 adalah negara Laos. Baik, untuk negara Laos ini kepala negaranya adalah presiden, dengan kepala negara seorang perdana menteri, beribu kota di Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos, dengan mata uang Kip. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Ini bekas kekuasaan bangsa Prancis. Dengan lagu nasional Peng Cat Lao. Itu negara-negara fakta politik yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Kalau negara Timur Timur bagaimana ya? Mungkin belum kita bahas di sini. Silakan nanti. Atau ada yang bertanya, loh mengapa kok nggak ikut kita bahas? Oke lah, 10 dahulu ya, yang negara anggota ASEAN, yang kemarin kegiatan ekonominya juga sudah kita pelajari. Jadi kita sudah mempelajari itu tadi ya, kegiatan ekonominya sudah. Terus waktu itu pernah juga mempelajari mengenai keadaan geografisnya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, bahkan wilayahnya ada yang sempit, nggak punya wilayah laut dan sebagainya. Ya, terus
Ekonominya sudah kemarin kita bahas dan barusan kita penilaian harian. Sekarang untuk fakta politik ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, berikutnya untuk latihannya nanti silahkan ya untuk mencari, menemukan serta menulisnya sejarah negara-negara di Asia Tenggara yang tadi sudah ada 2, sejarahnya masih ada 8 yang memang sengaja saya sembunyikan. Kalian mencari, itulah belajar. Oke, itu dahulu pertemuan kita. Terima kasih untuk kali ini, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.